kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Di kehidupan saat ini, uang menjadi salah satu alat yang sangat dijunjung tinggi agar dapat memenuhi semua hasrat dan keinginan manusia. Dan dengan memiliki uang yang berlimpah, dipercaya dapat melakukan semua keinginan serta memuaskan hasrat terpendam seseorang. Banyak di antara orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin dengan melakukan berbagai cara. Ada cara yang wajar, ada pula cara yang tak lazim, bahkan menakutkan, yang salah satu di antaranya dengan melakukan persekutuan dengan siluman yang menghuni suatu tempat tertentu yang dianggap keramat dan dingin, yang dalam istilah umum disebut pesugihan. Tentunya harus melakukan ritual terlebih dahulu dengan berbagai persyaratan. Jika lulus, barulah ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, mungkin orang lain tak akan pernah tahu jika di balik keberhasilan mendadak itu ada suatu perjanjian rahasia antara si pelaku ritual dengan makhluk yang menjadi sesembahannya. Namun tidak, pada suatu waktu, Slamet, lelaki berusia 25 tahun itu baru beberapa bulan menetap di Bandung, Jawa Barat. Dia yang berasal dari Jawa Timur nekat merantau lantaran ia merasa sakit hati dan kecewa dengan istrinya karena alasan ekonomi. Akhirnya mereka pun harus rela berpisah. Sebenarnya Slamet bukan seorang pemalas, justru ia seorang pekerja keras yang pantang menyerah. Namun dikarenakan kehidupan di kampung dengan bekerja serabutan dan upah yang tak seberapa, ia tak mampu untuk menghidupi kebutuhan keluarganya saat itu, sehingga mereka memilih untuk bercerai. Nah, ketika tinggal di Bandung itulah ia kembali bekerja apa saja demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari penghasilannya itulah ia dapat mengontrak rumah petak untuk tempat ia bermukim, serta menyisihkan uang untuk tabungan kelak jika ia ada kepentingan mendadak. Pada suatu sore selepas bekerja, tak biasanya Slamet duduk termenung seraya menghembuskan asap rokok dari bibirnya. Secangkir kopi panas ia seruput sedikit demi sedikit. Pikirannya terus menerawang ke kampung halamannya di Jawa Timur. Sebenarnya ia rindu untuk pulang kampung. Namun, karena ambisinya untuk menjadi orang yang berhasil di tempat orang, membuat ia harus menahan rasa rindunya itu sampai benar-benar sukses. Aku harus berhasil, uangnya. Lalu ia merobos saku bajunya. Diambilnya secari kertas pembelian dari seseorang di tempat bekerja. Dibacanya berulang-ulang. Entahlah apa isi tulisan di kertas tersebut. Kemudian ia termenung memandangi tulisan di kertas. Beberapa menit berlalu, segera Slamet
Waktu sekira pukul 9 malam. Dengan berbekal secari kertas itulah, akhirnya Slamet tiba pada suatu tempat yang berada di lereng sebuah gunung. Di depannya berdiri sebuah rumah sederhana. "Assalamualaikum," ujarnya seraya menutup. "Waalaikumsalam," suara sautan dari dalam, dan tak lama terdengar suara pintu terbuka perlahan. Tampak seorang kakek berdiri menatap tajam pada Slamet. Terlihat hal itu, Slamet tergagap. Setelah dipersilakan masuk, Slamet lalu menceritakan maksud kedatangannya. Setelah sepakat dengan semua persyaratan yang harus dilakukan, serta membayar sejumlah mahar pada si kakek itu, Slamet dipersilakan untuk istirahat malam itu di rumah kakek tersebut. Tak ada gangguan apapun yang Slamet rasakan malam itu sampai pagi menjelang. Keesokan harinya, ketika Slamet terbangun, di ruangan tengah terlihat aneka sesaji yang sangat banyak, dari mulai aneka minuman, berbagai jenis makanan yang terbungkus daun pisang, serta aneka rupa bunga rampai lengkap dengan dupa yang baru ia lihat seumur hidupnya. Tak lama setelah itu, si kakek menghampiri Slamet seraya memberikan secari kertas berisi tulisan mantra pendek yang harus Slamet hafalkan hari itu juga. Tak terasa, waktu pun menjelang sore. Si kakek lalu mengajak Slamet menuju sebuah gubuk kecil tak jauh dari rumah si kakek. Rupanya, di sanalah letaknya Sanggar Pamujan, yaitu sebuah tempat untuk mempertemukan seorang pemilik hajat dengan penguasa gunung tersebut, yang di masyarakat waktu itu menamakan dengan sebutan Buta Ijo. Tak dapat dibayangkan betapa menakutkannya sosok tersebut. Semua sesaji telah dibawa masuk ke dalam Sanggar Pamujan dan diletakkan pada sebuah dipan kayu. Permukaan dipan telah terisi penuh dengan sesaji beraneka warna dan hanya menyisakan celah sedikit untuk duduk Slamet ketika melaksanakan ritual. Setelah selesai, si kakek melakukan ritual membuka pintu alam gaib. Ia pun meninggalkan Slamet sendirian di tempat itu. Slamet lalu membetulkan duduknya dan mulai membaca mantra-mantra yang telah ia hafalkan sejak tadi pagi. Pandangannya tertuju pada sebuah cermin besar yang berdiri di sela-sela sesaji yang memenuhi dipan kayu itu. Ia yang duduk bersila di tengah-tengah dipan kayu itu terus memandangi cermin seraya membaca mantra-mantra tiada henti. 1 jam berlalu sampai waktu menjelang surut. Disinilah keanehan mulai terjadi. Tiba-tiba jendela yang telah terkunci rapat dari dalam itu terbuka dengan sendirinya, dan jantung Slamet seakan hendak copot ketika dilihatnya sepasang tangan berwarna hijau berkuku runcing
ketakutan yang teramat sangat. Gemuruh di dada Slamet, bagaikan ombak laut yang berkejaran ke arah pantai, menimbulkan gelombang getaran bak gempa bumi yang melanda tubuhnya. Makhluk-makhluk menyeramkan itu berebutan dan menghabiskan semua sesaji yang terdapat di sana. Dan tak lama, sayup-sayup terdengar suara beduk maghrib dari kejauhan. Azan maghrib pun berkumandang, memanggil setiap insan untuk segera beribadah menghadap kepadanya. Ada rasa tenang ketika mendengar suara azan tersebut. Dan ketika suara azan maghrib berkumandang, tiba-tiba sosok-sosok makhluk menyeramkan itu terlihat di balik memaramnya sinar lembayung senja itu. Slamet segera menyalakan lampu sentir yang menggunakan bahan bakar minyak goreng dengan suhu panas. Seketika ruangan itu menjadi sedikit terang. Nyala lampu itu terlihat meliuk-liuk oleh hembusan angin melalui celah-celah dinding ruangan itu, membentuk sebuah bayangan hitam yang menambah suasana di ruangan menjadi semakin menyeramkan. Lalu ia menyeka keringat dingin di dahinya agar tak jatuh ke mata. Beberapa saat berlalu sampai sekira pukul 10 malam. Ketika Slamet sedang husu membaca mantra, seraya pandangannya terus ke arah cermin di depannya. Tiba-tiba, seperti ada kekuatan dari dalam cermin yang menarik tubuh Slamet saat itu. Dan jelek, seketika Slamet telah berada dalam sebuah ruangan kosong yang sangat luas. Cahaya di ruangan itu sama seperti cahaya di ruangan guru tadi. Dia pun celingukkan ke sana kemari. Mana? Ujarnya menjauh di sana, di kampung halaman Slamet. Orang tuanya begitu sangat merindukan kehadiran anaknya dalam keluarga tersebut. Ia selalu berdoa sehabis melaksanakan sholat untuk keselamatan anak pertamanya. Seperti pada malam itu, maknya sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran sampai larut malam. Kemudian berdoa seraya meneteskan air mata, memohon kepada Tuhan agar anaknya segera pulang dalam keadaan selamat. Karena itu ia tertidur di atas sajadah, masih dalam keadaan memakai mukena. Berita kembali ke Slamet. Ketika Slamet dalam kebingungan itu, suara langkah kaki yang berat sampai-sampai tempat di mana Slamet berada terasa bergetar. Dari keremangan cahaya di tempat itu terlihat sosok tinggi besar berwarna hijau menyeramkan semakin mendekat ke arah Slamet. Sontak saja Slamet merasakan ketakutan yang teramat sangat. Badannya gemetar dengan keringat dingin bercucuran membasahi tubuhnya. Ia hanya mampu duduk bersila seraya memandangi sosok tinggi besar itu yang kemudian berdiri di hadapannya. Ia terpekik ketika melihat sepasang kaki yang sangat besar dengan bulu-bulu kasar berwarna hijau tua. Dan aroma busuk dari makhluk itu membuat mulut Slamet mual seketika. Rupanya makhluk itu telah mengetahui maksud kedatangan Slamet ke tempat itu. Lalu dia menyodorkan sesuatu dalam nampan besar yang dengan bahasa isyarat menyuruh untuk memakannya. Dengan tangan gemetar, Slamet mencoba dan mengambil sesuatu dalam nampan. Ternyata seonggok daging mentah. Entahlah daging apa itu. Namun belum juga jari jemarinya menyentuh isinya. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, kilatan cahaya putih dengan cepat menyambar tubuhnya. Astagfirullah, ujar Slamet. Tak ayah lagi. Aku selalu berdoa dan Slamet
Berkali-kali Slamet mengucap istighfar seraya mengusap wajahnya yang tampak pucat. Ternyata doa maknya itulah yang menyelamatkan dirinya dari satu hal yang akan berakibat buruk dalam hidupnya. Setelah dari kejadian itu, Slamet memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Jawa Timur. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.